Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait klasifikasi Islam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip, dan kali ini kita membahas klasifikasi Islamnya ya, gitu ya. Nah, bahwa sistem pengelolaan koleksi agama Islam sebenarnya itu bertujuan untuk memudahkan penyusunan, kemudian penyimpanan dan temu balik berdasarkan bentuk fisik atau berdasarkan pada isi ataupun subjek. Nah, kita tahu bahwa perpustakaan-perpustakaan di Indonesia ini telah mengenal menggunakan nomor klasifikasi atau notasi agama Islam gitu ya. Dan kebanyakan mayoritas Indonesia beragama Islam, sehingga tak jarang pula penggunaan klasifikasi Islam ini menjadi salah satu hal terpenting ketika pengelola atau klasifier melakukan penomoran pada koleksi. Nah, sejarah singkat klasifikasi Islam. Jadi klasifikasi desimal di Indonesia dikenal sekitar tahun 1916 bersamaan dengan pembentukan asosiasi perpustakaan. Tapi ini belum dapat diketahui klasifikasi tersebut, termasuk DDC dan UDC. Nah, DDC pertama yang diketahui digunakan di Indonesia yaitu DDC edisi 15, dan sekarang sudah 23 ya. Sungguh luar biasa. Nah, secara resmi DDC ini digunakan pada tahun 1952 oleh pelatihan kursus staf perpustakaan UI. Nah, reaksi pustakawan Indonesia mengenai klasifikasi Islam yang datang 6 tahun kemudian diawali ketika Ahmad Kartawinata menuliskan bahwa istilah Mohammedanism ini tidak sesuai dengan Islam, dan beliau mengusulkan perluasan notasi 297 karena Mohammedanism ini dianggaplah dia Muhammad tapi tidak sesuai dengan Islam. Dianggaplah di dalam DDC 23 itu masuk ke 297, tapi menurut Kartawinata dia mengatakan bahwa Mohammedanism ini tidak sesuai dengan Islam, dan beliau pun mengusulkan perluasan notasi 29 ke 2X gitu ya. Nah, pada tahun 1973 pemerintahan meluncurkan Tahun Buku Internasional yang kegiatannya ada beberapa seminar klasifikasi perpustakaan. Nah, pada seminar tersebut Pustakawan Indonesia menyimpulkan bahwa notasi pada 297 ini di DDC edisi 18 tidak cukup untuk mencakup semua aspek Islam. Nah, ini untuk mengatasi hal itu, maka Pustakawan Indonesia membentuk sebuah komite untuk revisi notasi 297. Nah, kemudian pada tahun 1985 akhirnya Perpustakaan Pusat Indonesia di Jakarta menerbitkan rumusan ataupun rancangan baru tentang adaptasi dan perluasan DDC, karena kemungkinan penggunaan 220 sampai 289 ini untuk Islam, sementara 297 untuk Kristen ditolak karena kemustahilannya. Nah, kemudian pada tahun 1885 terjadi lagi revisi ya. Kemudian terdapat penerbitan adaptasi dan perluasan yang diresmikan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Versi ini banyak digunakan terutama pada sekolah berbasis Islam, kemudian lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi Islam, serta perpustakaan khusus, karena mereka menganggap bahwasanya 297 ini untuk Kristen yang ditolak karena kemustahilannya, sehingga terjadi adaptasi dan perluasan terhadap penomoran klasifikasi. Nah, pada tahun 2005 kemudian Perpustakaan Nasional Indonesia atau Perpusnas mengeluarkan versi 297 untuk Islam. Namun ini berbeda notasinya dari DDC. Versi ini belum
kompatibel dengan DDC edisi 22. Dan secara historis pustakawan Indonesia ini telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap klasifikasi Islam, namun belum didengar oleh editor DDC. Nah, apa sih yang diharapkan ke depannya? Jadi hal yang diharapkan untuk ke depannya tentang revisi notasi 23 ini harus melibatkan pustakawan muslim, karena mereka lebih tahu, lebih memahami isi subjek-subjek ataupun isi berkaitan dengan klasifikasi Islam. Nah, sehingga dari berbagai pustakawan muslim dari berbagai negara bersama-sama OCLC sebagai penerbit dan dapat berpartisipasi lebih baik dalam DDC edisi mendatang. Nah, kemudian upaya penyusunan sistem klasifikasi Islam. Nah, apa sih upaya-upaya yang dilakukan? Pertama, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, telah diadakan 3 seminar yang membahas tentang perluasan klasifikasi DDC seksi Islam untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan dalam penyusunan kembali klasifikasi agama Islam yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 1983, kemudian terjadi lagi 1984 dan terakhir adalah 1985. Nah, ini upaya-upaya penyusunan atau menjadi salah satu perluasan klasifikasi DDC pada penyusunannya yang kembali melakukan klasifikasi agama Islam. Nah, pada akhirnya terbentuklah satu tim, di mana tim tersebut terdiri dari unsur-unsur ulama dan pustakawan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait sistem klasifikasi Islam, di mana anggota tim tersebut yaitu ada Haji Sawabi Ihsan, ada Haji Akib Suminto, kemudian Mustini Harjo Prakoso, ada Kailani Eryono, kemudian Zainal Arifin Toy, kemudian Muhammad Amin Mansur dan Jurmiyah Sayuti. Nah, seperti itu. Nah, ini 7 tim ini yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang sistem klasifikasi Islam. Nah, setelah mengadakan beberapa pertemuan yang alot, kemudian yang banyak pertimbangan, pada akhirnya tim yang dibentuk tersebut dapat menghasilkan draft akhir klasifikasi Islam yang dinamakan adaptasi dan perluasan DDC dengan mengambil notasi dasar 297 yang disingkat menjadi 97X sehingga menjadi 297 yang disingkat menjadi 297 itu adalah X gitu, sehingga menjadi 2X0 seperti itu. Jadi 97 itu dianggaplah sebagai X-nya gitu. Nah, cara tersebut ditempuh mengikuti anjuran DDC dan telah digunakan oleh Panitia Tahun Buku Internasional Indonesia pada tahun 1972 yang memperpendek notasi bahasa seperti halnya 499.221 dan notasi sastra Indonesia 899.221, dan masing-masing itu nanti akan menjadi 4X0 dan 8X0 gitu ya. 99 itu dianggaplah sebagai X. Nah, bagan yang dihasilkan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai petunjuk dan kegunaan ya sebagai pengantar dan indeks relatif. Nah, kemudian spesifikasi dalam sistem klasifikasi Islam yang pertama terdapat ketertarikan dengan DDC. Nah, pada dasarnya sistem klasifikasi Islam ini menghasilkan menghasilkan sebuah hubungan dengan DDC karena sistem klasifikasi Islam itu tersebut adalah bagian dari DDC sebenarnya gitu ya. Kemudian dilakukan sebuah adaptasi dan perluasan gitu. Kemudian ada beberapa kaidah-kaidah tertentu dalam sistem penggunaan DDC khususnya sistem klasifikasi Islam. Di antaranya pertama, penggunaan tabel tambahan pada tabel tambahan DDC.
yaitu pada tabel 1 subdivisi standar ya. Yang kedua adalah wilayah, area notasi. Kemudian keenam adalah bahasa language. Nah, adapun perincian lebih lanjut yang mengacu pada DDC, misalnya kumpulan-kumpulan ayat bidang lain yang ditambahkan pada 000 sampai 999 pada angka dasar, pada angka dasarnya yaitu 2x 1.40 seperti itu. Yang kedua adalah istilah subjek. Nah, mengenai istilah subjek, dalam penyataan subjek-subjek yang digunakan dalam bagan sejauh mungkin menggunakan istilah bahasa Indonesia. Misal saja pada hukum pidana Islam untuk menyatakan jinayat, kemudian hukum peradilan untuk kodok, kemudian hukum perkawinan untuk munakahat, kemudian ada hukum waris ya, untuk faraid seperti. Sebenarnya ada beberapa istilah subjek yang terdapat dalam sistem klasifikasi khusus Islam yang masih dalam bahasa Arab seperti fikih, muamalat, kemudian nikah, zakat mal, dan juga kata Islam yang tidak semua dicantumkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan pengertian lain oleh pihak lain atau pustakawan lain gitu ya, sehingga hal inilah hanya garis besarnya saja atau istilah subjeknya yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah indeks relatif. Nah, indeks relatif ini merupakan sistem klasifikasi Islam yang dilengkapi pula dengan indeks relatif. Di samping disusun secara alfabetis, indeks relatif ini juga berusaha untuk mengumpulkan subjek-subjek yang saling berkaitan. Nah, subjek-subjek yang berkaitan tersebut juga disusun secara alfabetis agar memudahkan pencarian atau pencarian temu kembali informasi seperti itu. Nah, misalnya kita mencari haji, di mana haji itu kan banyak sekali ya, ada ifrad, ada jenis haji, kemudian kota dan tempat suci, larangan dan manasik gitu ya. Nah, haji itu nanti turunannya ada 2x 4.15, kemudian haji ada haji ifrad ya 2x 4.155 strip 2. Nah, ini ketika di belakang titik ini hanya 3 digit, kemudian ada spasi baru angka lagi seperti itu. Jadi ini aturan yang ada. Begitu. Nah, kemudian indeks relatif juga memberikan penunjukan silang untuk memberikan petunjuk kepada pemakai mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam bagan, misalnya jin dan setan. Nah, 2x3.71. Nah, jinayat ini lihat ya, bisa kita lihat di hukum pidana Islam misalnya seperti itu. Kemudian jual beli 2x4.21. Nah, seperti itu. Nah, ini kan masuk ya seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi di Indonesia mempunyai 3 pilihan sebagai pedoman untuk menunjukkan nomor kelas untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan agama Islam. Misalnya penggunaan notasi 2x dari tajuk subjek Islam dan sistem klasifikasi Islam. Terdapat pada adaptasi dan perluasan DDC seksi Islam karangan Departemen Agama Islam. Agama Republik Indonesia. Kemudian penggunaan notasi 297 dari daftar tajuk subjek Islam dan klasifikasi Islam pada adaptasi perluasan notasi 297 DDC yang dikarang oleh Perpustakaan Nasional yang disusun oleh Perpustakaan Nasional RI. Selanjutnya disebut notasi 297 PNRI gitu ya. Kemudian tetap menggunakan notasi 297 yang disediakan oleh DDC 23. Jadi klasifikasi Indonesia ini bisa menggunakan salah satu dari ketiga tersebut. Gitu ya. Apakah mungkin kalau biasanya kalau 2X itu adalah untuk perusahaan perpustakaan yang berbasis Islam, seperti itu dia lebih mudah menggunakan 2X untuk membedakan nomor klasifikasi koleksi Islam dengan koleksi non-Islam. Nah, itu. Nah, mengenai perbandingan klasifikasi khusus Islam dengan DDCS 297, bahwa perbandingan taksonomi ilmu pengetahuan bagian sistem klasifikasi Islam ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemudian persamaan pada ketiga bagian klasifikasi Islam tersebut. Nah, perbandingan bagian SKI
Depak, kemudian bagan klasifikasi Islam PNRI, kemudian ada bagan klasifikasi Islam DDC 23 yang mana dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu bagan klasifikasi Islam 2X. Nah, mengenai notasi 2X0 ini berkaitan dengan Islam secara umum, kemudian 2X1 Al-Quran dan ilmu berkaitan, kemudian 2X2 dan seterusnya sampai 2X9. Coba teman-teman lihat ya, lihat di bagan klasifikasi Islam 2X ya, 2X0 sampai 2X9. Nah, kemudian kita sudah ya, kita lihat di tabel 2.2 tentang bagan klasifikasi Islam pada 297 yang disusun oleh PNRI. Ini ada 297 tentang Islam, 297.1. Jadi 2X0 itu dianggaplah 297 seperti itu. Kemudian ada 297.2 sampai 297.9 seperti itu. Nah, kemudian kalau pada tabel kalau pada bagan klasifikasi Islam ya 297 di DDC 23 ini hanya secara umum gitu ya. 297.01 secara standar subdivisi, kemudian 97.1, 97.2, 97.3, 97.4 dan seterusnya. Sebenarnya hampir sama dengan perpustakaan PNRI, namun lebih detail ya kalau klasifikasi Islam yang dari PNRI. Gitu. Nah, dari ketiga ilustrasi di atas menunjukkan perbedaan dalam penggolongan subjek antara klasifikasi 297 DDC 23, klasifikasi 2X dan klasifikasi 297 PNRI. Kemudian namun apabila diperhatikan sebenarnya terdapat persamaan yang cukup identik antara 2X dan klasifikasi 297 PNRI. Sebenarnya sama ya, 97 dianggaplah sebagai X gitu ya, sehingga misalkan 297.1 berarti ya 2X 2X0.1 seperti itu. Nah, ini rumusnya X itu sama dengan 97, 97 sama dengan X. Contohnya 2X9.01. Jika X itu 97, maka 29, jadi 2X9.01 itu sama saja seperti 297.901. Jadi 9 itu di belakang titik. Jadi di belakang X itu adalah di belakang titik gitu. Kemudian ada 297.901. Jika 97 itu adalah X ya, 97 itu adalah X, maka 2X9 ya, 9-nya maju titik 01 seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian lanjut contoh kedua tentang kamus Islam, yaitu 2X0.03 bukan 2X0.3, karena kalau untuk 2X0.3 itu bisa dikatakan sebagai Islam dan ilmu sosial, bukan lagi kamus Islam itu. Nah, mungkin itu teman-teman penjelasan terkait klasifikasi Islam. Memang kalau untuk klasifikasi Islam itu ada 3 ya penggunaan seorang klasifier. Yang pertama memang menggunakan yang dari Depak 2X, ada juga yang menggunakan 297 PNRI dan 297 dari DDC asli. Mungkin itu berkaitan dengan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila kurang jelas silahkan disimak kembali. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.